Haleluya, puji nama Tuhan. Saya ucapkan shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Berapa banyak engkau bersemangat mau memulai ibadah kita pada sore hari ini? Boleh lambaikan tanganmu tinggi. Haleluya, mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita bersama-sama mulai ibadah ini. Mari kita angkat satu pujian, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Bangkitlah menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus yang beri kemenangan bagimu. Bersama-sama bangkit. Bangkitlah menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus yang beri kemenangan bagimu. Jadikanlah kami alatmu Tuhan, jadikanlah kami alatmu dalam kuasa Roh Kudus. Biar kerajaanmu ditegakkan di atas batu karang yang teguh. Bangkitlah menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus yang beri kemenangan bagimu. Boleh lambaikan kedua tanganmu, jadikan kami alatmu Tuhan, jadikanlah kami alatmu dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Biar kerajaanmu ditegakkan di atas batu karang yang teguh. Bangkitlah menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus yang beri kemenangan bagimu. Katakan Yesus yang beri kemenangan. Yesus yang beri kemenangan. Yesus, Yesus yang beri kemenangan. Yesus, Yesus yang beri kemenangan bagimu. Mari kita bangkit jadi pemenang. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita mulai ibadah ini di dalam doa. Segala pujian syukur hanya bagimu ya Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sore hari ini ya Tuhan, itu semua karena anugerah kasih-Mu yang sempurna atas kehidupan kami. Dan kami boleh merasakan itu. Hidup kami, keluarga kami dijaga, dipelihara, dilindungi dan diberkati dengan melalui Engkau ya Yesus. Syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kalau hari ini kami akan menyatakan kasih kami kepada Engkau dengan kami
kerinduan kami hanyalah untuk memuliakan nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Boleh menyenangkan hati-Mu dengan pujian, penyembahan kami, dan menjadikan kami terus untuk menjadi umat yang taat, mau belajar sehingga pengenalan kami itu akan menjadi berlipat kali ganda. Bahkan kami percaya kami akan menjadi orang-orang yang mengenal Engkau dengan sempurna karena Engkau sendiri ya Tuhan. Tidak ada alasan kami tidak mengasihi Engkau, karena Engkau lebih dulu mengasihi kami ya Tuhan. Kami berdoa, basuh mulut bibir kami untuk memuji, menyembah, meninggikan nama. Jamah pikiran kami, agar kami boleh membuka semua, dan Engkau yang memberikannya Tuhan kemampuan bagi kami untuk menangkap kebenaran firman-Mu di minggu kedua ini Tuhan. Ada pesan-pesan dahsyat, pesan-pesan yang luar biasa yang akan kami terima di tempat ini. Bukankah firman-Mu yang mengatakan firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami, sehingga kami tidak berjalan menyimpang ke kiri dan ke kanan, tapi kami tetap fokus kepada Engkau, Raja segala raja, Yesus Kristus namanya. Biarlah di bulan Agustus ini kami menjadi orang-orang yang bangkit dan bersinar lebih lagi ya Tuhan. Kami berdoa buat sahabat kerabat kami yang dalam perjalanan, tuntun perjalanan mereka, malaikat pengawal melindungi, menibakan sampai di rumah-Mu GBI Setomo dengan keselamatan yang sempurna daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tempat ini aman di dalam Engkau ya Tuhan. Gerakan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, Engkau sendiri yang beracara. Terpuji nama-Mu. Mari setiap kita yang siap memuji, menyembah, beribadah kepada Tuhan, bersama-sama katakan Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkati. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan Yesus tercurah dari surga Tuhan, mengalir memenuhi hati setiap kami yang rindu mengasihi-Mu ya Tuhan. Kami rindu untuk menyembah-Mu Tuhan pada sore hari ini ya Tuhan. Nyatalah Engkau bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu.
ku menyembahmu. Kami mengasihimu ya Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan, berkati setiap kami Tuhan, berkati hidupku. Sekali lagi Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu ya Tuhan, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari angkat kedua tangan, kita nyatakan kepada Tuhan. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian kami naikkan kepadamu Tuhan. Segala pujian kami Tuhan. Di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memuji namamu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan. Mari kita berikan kemuliaan bagi Raja kita. Mari berikan tepuk tangan yang lebih meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Kau besar bagi kami ya Tuhan. Kau layak terima pujian kami. Kau layak ditinggikan ya Tuhan Yesus. Kami
kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara, mari kita sembah Tuhan. Mari kita undang Tuhan pada sore hari ini masuk ke dalam hati. Kami datang Tuhan pada saat ini Tuhan. Itu bukan kata kekuatan kami, melainkan kami rindu Tuhan lebih lagi Tuhan berjumpa denganmu ya Tuhan Yesus. Oh ya Bapa ya Bapa sebab Engkau selalu Tuhan yang kami sembah, yang kami muliakan, yang kami tinggikan. Engkau Raja di atas segala raja. Segala pujian syukur bagimu ya Tuhan kami. Engkau Allah yang memberikan kami kekuatan. Engkau Allah yang memberi kami perlindungan. Oh Yesus Tuhan. Mari terus sembah Tuhan. Mari buka suaramu Bapak Ibu Saudara. Oh ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Biarlah memuji dan menyembah Tuhan. Itu adalah bagian dari hidup kita. Sebab kita ada pada saat ini yang percaya kepada Tuhan, selalu disertainya. Oh ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Oh ya Rabba takara Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Haleluya.
mulia, Engkau ajaib, Engkau agung. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Dengan sungguh-sungguh katakan, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Dengan sungguh-sungguh lebih keras katakan, oh God, I worship you. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Dimuliakan Kau Tuhan. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified. Be glorified and be glorified. Be glorified and be glorified, your Lord. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Mari Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersama-sama. Oh God, I worship you. Sekali lagi nyatakan kepada Tuhan, oh God. Glorified and magnified. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dia layak ditinggikan. Bersama-sama nyatakan, oh God, I worship you. Kami mempercayakan dan menyerahkan bangsa yang kami cintai, Indonesia, ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan semesta alam. Dan mohon perlindungan-Mu atas keselamatan bangsa dan negara, serta hikmat dan bijaksana bagi pemimpin bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan menganugerahkan kesejahteraan dan keamanan untuk bangsa kami, sehingga bangsa kami akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkatilah ya Tuhan bangsa kami Indonesia dengan Tuhan turun yang ajaib, agar dapat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa.
Kami berdoa untuk para pemimpin gereja Indonesia, kiranya Tuhan berkenan untuk melindungi dan memberkati hamba-hamba-Mu ini dengan kerukunan dan kedamaian. Kami juga berdoa untuk seluruh umat-Mu ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat yang berlimpah-limpah di tengah-tengah masa yang sulit ini. Kami mohonkan pertolongan dan berkat-Mu atas pembangunan rumah Tuhan di rumah persembahan. Mampukan kami untuk menyelesaikan pembangunan dari 10 rumah doa, 7 ikonik chapel Alkitab dan chapel. Kiranya Tuhan turut bekerja menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Kami berdoa dalam nama di atas segala nama, yakni dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami yang perkasa. Amin. Haleluya, amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yes. Allah kita adalah Allah yang besar dan dahsyat, yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Bolehkah pada saat ini coba sapa kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Boleh, jangan malu-malu Bapak Ibu. Mari berfellowship, sapa kiri kananmu. Haleluya. Sebab kita percaya Tuhan mencurahkan rohnya dan ada mujizat, penuaian jiwa-jiwa besar-besaran di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita puji Dia, sorakan haleluya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Tuhan curahkan roh-Mu, Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan. Beri mimpi Tuhan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu. Biar iman kami bangkit, sudah nyatakan kedatangan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan bersama-sama. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Amin. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Mari berseru lebih keras lagi, nyatakan pujian ini. Tuhan curahkan, Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan. Beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu. Biar iman kami bangkit, sudah. Mari bersama lambaikan tanganmu, katakan kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Sekali lagi nyatakan kepada Tuhan, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar. Mari bersama bertepuk tangan. Kan ada pemulihan. Dengan imanmu penuh katakan, kan ada kebangkitan yang besar. Amin. Yang berseru kepada Yesus. Lebih lagi nyatakan kepada Tuhan,
Tuhan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kami berseru Tuhan yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Sekali lagi katakan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kami sudah pasti diselamatkan ya Tuhan. Engkau menjamin hidup setiap kami. Sebab kami punya Allah yang besar dan hidup. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan lebih lagi. Serahkan haleluya. Sekali lagi boleh nyatakan, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan. Dengan kuat suara katakan, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus. Mari Bapak Ibu saja katakan, kan ada. Mari bersemangat lebih lagi Bapak Ibu. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Sekali lagi bersama, kan ada kebangkitan yang besar. Kami dipulihkan Tuhan. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kami berseru dengan iman penuh, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Sekali lagi nyatakan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang lebih baik lagi bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebelum duduk katakan, mari kita berseru dan kita akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari bersama-sama Bapak Ibu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan pada sore hari ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Terima kasih ya Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Sebab kekuatan kami yang ada pada-Mu ya Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, oh Yesus, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, Kau segalanya bagi kami ya Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Biarlah setiap kami beroleh kemenangan ya Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih
karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami daripada-Mu Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Oh Yesus, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Mari buka kedua tanganmu, katakan kepada Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Benar Tuhan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas hanya ada dalam Padamu Tuhan. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku, oh segenap jiwaku, sungguh besar Kau Yesus, sungguh besar Kau Yesus. Segenap hati kami menyembah-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap hati kami, segenap jiwaku menyembah-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
syukur, naikkan pujian. Segala puja dan syukur kami berikan kepada Allah yang hidup. Tuhan yang memberikan Mari angkat tanganmu. Naikkan sembah hanya bagi nama-Mu. Oh labana. Oh ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Api yang menyucikan, api yang menebuskan, api yang melayarkan. Mari kita angkat tangan kita, katakan sekali lagi. Musik saja menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Ibu-ibu, bapak-bapak berdoa. Naikkan doa buat keluarga kita. Naikkan doa buat gereja kita. Naikkan doa buat lingkungan kita, orang-orang di sekeliling kita. Oh, dia ada kami berdoa ya Bapa. Oh, lama-lama kami menjadi tiang doa. Oh, rabatah ya kami
kami berdiri di perantaraan antara Engkau, kekudusan-Mu dan orang-orang kami. Berdoa memohon lawatan-Mu ya Allah, lawatan-Mu ya Tuhan. Lebih lagi ya Tuhan, memulihkan segala sesuatu, menjamah pribadi lepas pribadi Tuhan. Oh, memperbarui segala sesuatunya. Sebab Allah kami sanggup, Allah kami berkuasa, Allah kami Allah yang mengubahkan. Terima kasih. Lawat orang tua kami, lawat saudara kami, paman-paman sepupu kami, lawat ya Tuhan keponakan kami, lawat semua ya Abah. Katakan tidak lagi kemuliaan, Bapa beri pujian dan hormat, beri pujian dan hormat selamanya. Ya Yesus, Engkau layak terima pujian, Engkau layak terima pujian. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita yang paling meriah pada sore hari ini. Bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, katakan keluargaku penuh kemuliaan-Nya, keluargaku penuh kemuliaan-Nya, keluargaku penuh kemuliaan-Nya. Sucilah, katakan gerejaku penuh kemuliaan-Nya, gerejaku penuh kemuliaan-Nya, gerejaku penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, katakan Medan penuh. Amin Tuhan, kami rindu ya. Lawatan Allah terjadi di sini. Jiwa-jiwa diselamatkan, belenggu-belenggu dipatahkan, jiwa-jiwa masuk ke dalam gereja Tuhan. Doa kami, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah
Katakan katakan haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Thank you Jesus. Tuhan, pada sore hari ini Tuhan, Kau boleh melihat kerinduan kami. Tuhan, kami rindu perjumpaan itu dengan Engkau, dan Kau telah menjawabnya Tuhan dengan sangat luar biasa. Tuhan, tiada yang lain yang dapat memuaskan kami Tuhan, dan biarlah terus menerus dalam hidup kami perjumpaan itu tidak pernah habis-habisnya ya Bapak, sampai kami boleh melihat kegenapan daripada semua janji-Mu bagi hidup kami dan bagi kota kami. Dan saat ini kami siapkan hati kami untuk menangkap pesan-pesan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus memenuhi kami dengan pengurapan, sehingga Tuhan pemberitaan maupun pesan-pesan-Mu boleh dapat kami tangkap, sampaikan dengan baik. Ini doa kami. Mari yang siap sambut dengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita boleh katakan amin. Shalom Ibu Bapak sekalian, silakan duduk Ibu Bapak terkasih. Pada bulan ini kita merenungkan satu tema yang luar biasa dari gereja kita. Tetapi saya mau katakan juga bukan hanya temanya yang luar biasa, tapi Anda saudara umat Tuhan adalah umat Tuhan yang luar biasa juga. Amin. Kenapa saya katakan Anda luar biasa? Coba diperhatikan tema yang diberikan Tuhan kepada gereja kita, yaitu doakanlah kesejahteraan atau shalom daripada kota kita. Bukankah saudara dan saya, kita adalah umat Tuhan, kita adalah gereja yang selama ini telah setia mendoakan kota kita. Amin saudara. Maka pastilah Anda luar biasa di mata Tuhan. Katakan kiri kanannya, engkau itu luar biasa di mata Tuhan. Baik, kita akan melihat ayat firman Tuhan sebagai dasar daripada tema bulan ini, yaitu dalam Yeremia 29 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah saudara, memang tema dari gereja adalah berdoalah untuk kesejahteraan kota, tapi tema kecil kita untuk minggu ini adalah usahakanlah kesejahteraan atau shalom kota. Jadi begini, kita padukan saja, bahwa bukan hanya berdoa, melainkan kedua-duanya, yaitu usahakanlah kesejahteraan kota dan berdoalah bagi kesejahteraan kota. Yang mau katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Allah kita. Lalu di bagian akhir daripada ayat ini berbunyi demikian, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu prinsip yang tidak boleh kita abaikan, yaitu kalau kita minta sesuatu yang kemudian sifatnya memberkati kita, maka Tuhan tidak mau itu sifatnya eksklusif. Katakan eksklusif. Justru melalui ayat ini Tuhan ingatkan bahwa tunggu dulu, kalau engkau mengupayakan kesejahteraan daripada kelilingmu atau kotamu, maka bukankah kesejahteraan yang terjadi di situ menjadi kesejahteraan yang engkau nikmati juga? Setuju saudara? Maka dengan demikian Tuhan memberikan suatu hikmat yang sangat luar biasa, yaitu suatu hikmat yang sebenarnya banyak dipikirkan oleh filsuf-filsuf yang ada di dunia. Saya pernah mengambil mata kuliah political science. Pak orang pasti tahu itu ilmu politik, dan dosennya orang bule saudara. Dan disitulah saya diperkenalkan dengan konsep seperti ini, yaitu konsep kontrak sosial. Jadi saudara, ternyata kita itu walaupun tidak pernah kita seperti teken kontrak sama pihak pemerintah, tapi sebenarnya ada
Kontrak bagaimana? Coba saudara bayangkan. Kalau ada, saudara ya, orang datang masuk ke wilayah yang merupakan properti kita, maka orang itu bisa kita adukan ke pihak berwajib. Jadi dengan demikian saudara bayangkan, pemerintah atau negara wajib melindungi kita. Yang mengerti katakan amin. Apa dasar mereka harus melindungi kita? Itulah dia saudara, karena ada kontrak yang tidak langsung terjadi antara setiap warga negara dan pemerintah. Yang mengerti katakan amin. Saudara, tapi sebaliknya kita pun punya kewajiban saudara ya. Sesungguhnya apabila kita telah ya saudara ya membubuhi tanda tangan kita di KTP kita, maka sesungguhnya itu adalah semacam perjanjian dengan negara ini saudara ya, bahwa apabila kita benar warga negara, kita pun wajib mengapain saudara kira-kira? Membayar pajak dengan setia. Yang mau membayar pajak boleh lambaikan tangannya saudara. Haleluya saudara, jadilah warga negara yang bertanggung jawab dan baik. Amin saudara. Amin saudara. Aminnya kurang seru saudara. Amin saudara. Haleluya. Nah saudara, bukankah Allah juga demikian kepada kita? Mari kita lihat bahwa sebenarnya tadi dikatakan usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang saudara ya. Pada waktu itu sesungguhnya Yeremia sedang berada di Yerusalem dan umat Tuhan itu bukan di Yerusalem lagi saudara, mereka sudah dibuang jauh ke negeri asing. Saudara, kenapa demikian? Karena Tuhan sedang menghajar mereka. Dalam kata menghajar itu saudara, kalau dibuang hanya jadilah ajar. Saudara, pada waktu itu sebagaimana diterangkan oleh Yeremia, umat Tuhan itu sudah dalam keadaan tidak tahu lagi membedakan tangan kiri dan tangan kanannya. Apa maksudnya? Maksudnya saudara adalah persis seperti perkembangan di dunia saat ini, khususnya yang mulai dari barat dengan semakin modern dan kemudian pelan-pelan menjalar ke Asia. Itu apa saudara? Mereka di sekolah-sekolah diajarkan bahwa hai anak-anak, engkau boleh memilih jenis kelaminmu. Dan orang tua yang mencoba menghalangi konsep itu akan segera digugat dan dibawa diseret ke pengadilan. Jadi ini jelas contoh bagaimana manusia bisa kehilangan akal sehatnya saudara. Sehingga akhirnya persislah yang dibilang oleh Nabi Yeremia, tidak bisa lagi membedakan mana tangan kiri dan mana tangannya. Dan saudara, anehnya pada waktu itu umat Tuhan ketika suara Tuhan dikumandangkan oleh para hamba-hambanya seperti nabi dan sebagainya, mereka tidak mau dengar. Tapi ketika nabi palsu yang ngomong, wah mereka semua berkerumun saudara ke sana. Dan mereka ingin tahu apa yang kau sampaikan tadi, kami mau mendengar dan melakukan apa yang kau perintahkan. Jadi saudara bayangkan kalau begini terus keadaannya, tidak lama lagi mereka ini semua akan masuk jurang kebinasaan. Yang mengerti katakan amin. Justru itulah Tuhan menghambat semua itu. Dan mereka diberikan suatu penghajaran, suatu penalti. Dan penalti itu sering sekali berupa sesuatu yang sifatnya shock terapi. Dan disitulah mereka sadar, begitu mereka dibuang ke negeri asing, tidak ada di situ sinagoge tempat beribadat, tidak ada di situ bait Allah tempat mereka beberapa kali setahun membawa persembahan, tidak ada di situ fasilitas untuk menjalankan sistem ibadah mereka. Di sekeliling mereka ada orang-orang yang maaf dalam tanda kutip, orang-orang tidak bersunat, orang-orang tidak bertuhan. Hidup orang-orang di sekitarnya sama sekali tidak mengenal hukum Allah dan hidupnya sembarangan. Sehingga mereka pada waktu itu tersadarkanlah
betapa banyak yang telah kehilangan dari hidup mereka oleh karena kesetiaannya. Disitulah mereka sadar sudah begitu parah kesalahan mereka di hadapan Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita benar semua, saya yakin kita semua sudah hidup dalam anugerah Tuhan, amin. Maka saudara tahu, kalau kita sudah benar 100%, kita tidak butuh lagi anugerah Tuhan. Justru karena kita rentan akan kehilapan lah, maka kita butuh anugerahnya. Yang mengerti katakan amin. Oleh karena itu apabila kita ada dalam anugerah Tuhan, janganlah kita pernah berpikir bahwa kita itu sudah 100% benar. Bahkan saudara, banyak hal yang mungkin kita masih keliru dalam pemahamannya. Dan sewaktu-waktu biarlah Tuhan menegur kita, amin saudara. Karena teguran daripada Tuhan itu akan meluruskan jalan kita. Dan jadilah kita baik-baik saja untuk masa yang ada di depan, amin saudara. Kita berikan tepuk tangan dahulu pada suara untuk Tuhan Allah kita. Ku cari wajah-Mu, renungkan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Jadi saudara, kalaupun Tuhan memberikan mereka suatu bentuk hukuman yang sangat menyakitkan, sulit untuk kita membayangkan seberapa dalam sakitnya derita oleh akibat hukuman yang mereka alami. Tapi cobalah bayangkan seperti ini. Suatu hari misalnya saudara dalam keadaan saudara punya fasilitas, properti, rumah, mungkin saudara memiliki 2 rumah. Tapi suatu hari itu semua dirampas daripadamu dan engkau diusir dan harus tinggal di jalan-jalan. Mungkin seperti itulah rasanya, parahnya, mengancamnya situasi yang harus mereka hadapi. Di tengah-tengah itu mereka hanya bisa berpikir mungkin betapa kejamnya Tuhan itu ketika Tuhan sedang marah. Sudah dikasih Tuhan, ketika itulah Tuhan berbicara lewat Nabi Yeremia. Saudara, sebentar mengenai Nabi Yeremia. Nabi Yeremia bukan pribadi yang sangat senang untuk melayani umat Israel di tengah-tengah situasi yang seperti itu. Ketika Nabi Yeremia dipanggil, saudara, pada waktu dia masih muda belia, dia berargumen kepada Tuhan, no, jangan Tuhan, aku masih muda tidak berpengalaman. Lalu Tuhan jawab dengan cara seperti ini. Tuhan katakan, sebelum engkau muncul dalam rahim ibumu, aku telah
mengenal engkau. Aku telah menguduskan engkau supaya kau menjadi nabi bagi bangsa ini. Saudara, kalau sudah begitu jawabannya, kayak mana lagi Nabi Yeremia harus menjawabnya? Karena di situ dia disadarkan ternyata aku lahir, aku ada, aku hidup di dunia ini justru untuk tugas ini, saudara. Yang kedua yang Nabi Yeremia keluhkan adalah, kalau aku harus menjadi nabi di zaman yang sekarang ini, maka ini zaman yang kurang tepat untuk dibangkitkan seorang nabi, karena di zaman ini justru orang tidak akan mau dengar suara Tuhan melalui seorang nabi. Maka Nabi Yeremia, saudara, sering menyebutkan bahwa mereka inilah bangsa yang tegar tengkuk. Pada waktu pertama kali saya mendengar istilah tegar tengkuk, saya nggak tahu apa artinya, hanya menebak-nebak saja. Karena belum pernah saya dengar sebelumnya di luaran, di pasaran. Tapi saudara, kalau kita teliti, ya inilah tengkuk saudara, kira-kira saudara ya. Dan ininya tegar saudara. Dengan kata lain, ini adalah bangsa yang keras kepala. Maka sangat menyakitkan saudara, ketika kita harus berulang-ulang menyampaikan sesuatu kepada orang dan kita tidak pernah didengar yang mengerti, katakan amin. Tapi saudara, di waktu itu maka Tuhan menggerakkan Nabi Yeremia untuk menuliskan surat ini. Dan di dalam Yeremia 29 ayat 11 Tuhan menyampaikan pada orang Israel itu, inilah isi hatinya. Dikatakan di sana, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai engkau. Rancangan untuk menghabisi mereka, rancangan untuk menghajar mereka, rancangan untuk mencederai mereka oleh karena ulah mereka, oleh karena Tuhan pun masih bisa sakit hati apabila mereka turun-temurun tidak mau lagi mendengarkan suaranya. Bukan, tapi Tuhan katakan, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Rancangan apa itu? Rancangan shalom. Luar biasa, dalam bahasa Indonesia kata damai sejahtera itu terdiri dari dua. Ada damai yang berbicara tentang ketenangan, ketentraman, kerukunan, tapi juga berbicara dengan sejahtera yang lebih sifatnya itu ke arah materi. Dalam bahasa Inggris tidak demikian. Dalam bahasa Inggris bukankah kata yang dipilih adalah kata peace. Tapi saudara, itu benar bahwa apa yang dipikirkan Tuhan adalah bukan untuk menghabisi kamu, tapi justru untuk melengkapi kamu, supaya dalam hatimu kau tenang, di jiwamu kau tenang, bahkan semua yang kau perlukan ada dalam hidupmu. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, itu pula lah rancangan Tuhan kita bagi setiap kita. Amin, saudara. Saudara, dikatakan dan bukan rancangan kecelakaan, melainkan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Sering sekali kita alami dalam hidup ini, Tuhan membelokkan jalan kita. Kadang-kadang beloknya itu sangat tajam, saudara ya, seperti 90 derajat. Dan ketika kita harus mengalami yang seperti itu, kita itu akan tergoda untuk apa? Untuk mempertanyakan Tuhan dan mengatakan, mengapa Tuhan kau izinkan ini terjadi? Tapi saudara, biarlah firman ini, kebenaran ini masuk dalam hati setiap kita, bahwa Tuhan bukan sedang mau menjahati kita, mencelakakan kita, tapi justru Dia mau mendatangkan kepada kita hari depan yang penuh pengharapan. Yang setuju katakan amin.
Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Jadi saudara ini kasih Tuhan, maka pada zaman ini dalam kehidupan kita mungkin saudara ya merasa konteks kehidupan kita berbeda dengan apa yang dialami oleh umat Tuhan. Tapi pertimbangkanlah ayat ini, Filipi 3 ayat 20. Dikatakan karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saudara yang kasih Tuhan, ternyata Tuhan mau kita juga melihat bahwa kalau ini benar, maka kita pun di dunia ini orang-orang asing, saudara. Orang-orang yang foreigner, orang-orang yang sesungguhnya kewarganegaraan kita yang sejati bukan di sini tapi di surga. Maka saudara ada suatu sifat yang tidak permanen. Amin saudara. Ada satu sifat yang tidak permanen. Tapi jangan nanti saudara temui kepala kampung atau Pak Camat dan saudara keluhkan sama dia, Pak memang pelayanan Bapak selama ini enggak beres. Tapi Bapak mau tahu, saya bukan warga negara Medan, warga kota Medan, saya warga negara surga. Saudara. Kalau saudara bilang gitu, dia bilang siap Pak, merdeka katanya gitu ya. Nah saudara yang kasih Tuhan, maka di dalam kondisi yang kita alami di hidup kita ini, maka untuk kita itu meresponi kondisi yang tadi tidak enak yang harus kita lalui oleh karena kita merasa, saudara ya, kok jadi begini jalan hidup saya. Justru Tuhan ingatkan kepada kita, kenapa kita alami seperti itu? Karena Tuhan mau buat kita mengerti hidupmu sebenarnya bukan sebagai warga negara di dunia ini, tapi warga di surga. Amin saudara, mengertilah saudara. Tuhan itu mau buat kita tidak nyaman di dunia ini, karena hanya satu tempat yang nantinya kita akan nyaman, yaitu di surga. Apa yang membuat kita nyaman? Wah saudara, mobil bagus saudara ya, rumah bagus, TV yang bagus. Saudara, kalau itu membuat kita nyaman dan Tuhan membiarkan kita keterusan dengan apa yang kita bayangkan, pada akhirnya saudara, kita itu terjebak di dunia ini. Terjebak di dalam apa? Sistem dunia ini. Dan akhirnya saudara tahu, kita bukan lagi menjadi milik Tuhan, tetapi menjadi milik dunia ini. Amin saudara. Oleh karena itu dalam hidup kita ini, ketika kita itu merasakan kenapa hidupku tidak ada suatu ketenangan yang konstan. Dalam satu minggu bisa timbul masalah besar, selesai minggu depan muncul lagi. Kapan aku itu mau at least 2-3 minggu tenang aja tanpa masalah? Saudara, itu tidak akan pernah tercapai kalau menurut kacamata dunia. Justru hidup ini akan selalu kacau, tapi hatimu damai karena engkau sudah berjalan di dalam kerajaannya Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Terbalik saudara ya, kita mengejar apa yang dunia ini tawarkan. Saudara mau tahu bagaimana biar berhasil di dunia ini dengan cara dunia? Untuk orang berhasil di dunia ini dengan cara dunia, dia harus jual nyawanya kepada iblis. Dia jual semua prinsipnya, dia tukarkan dengan prinsip-prinsip duniawi. Dan disitulah dia bisa berhasil saudara. Tapi saudara, itu adalah jebakan bagi dia. Jadi kenapa pula seorang menjual prinsipnya kepada iblis? Karena apa saudara? Dia ngiler melihat semua fasilitas
dunia. Apalagi kalau dia mulai membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Gak tahan, dia pusing kepala. Maka dunia ini saudara penuh dengan pengejaran akan fasilitas. Ketika dia sudah punya mobil yang satu, dia ingin punya mobil yang lain lagi. Sama saudara, sama saja dengan TV. Ketika kita memiliki TV 28 inch, kita ingin TV 32 inch. Timbul lagi rasa tidak puas. Ketika kita sudah punya 32 inch, kita ingin lagi membeli 72 inch, saudara. Kalau itu menjadi jebakan yang kemudian kita telah masuk di dalamnya, saudara, kita tahu ujung-ujungnya apa? Roh dunialah yang menguasai kita. Tapi saudara boleh upgrade, saudara ya. Siapa yang gak mau lebih besar TV-nya? Amin, saudara. Tapi jangan sampai itu digerakkan oleh rasa tidak puas dalam hatimu. Amin. Amin. Oleh karena ada sesuatu yang masih membuat, maaf ya saudara ya, air liur ini keluar melihat aku ingin, itu salah saudara ya. Tapi kalau engkau sudah tahu di dalam hidup ini damai yang daripada Tuhan, sejahtera yang Tuhan yang berikan, ya silakan saja kalau mau upgrade. Amin saudara. Jangan disamakan. Lalu saudara ini kasih Tuhan, kalau kita melihat bukan Tuhan itu tidak concern, tidak berkepentingan, tidak punya urusan untuk mendatangkan berkat materi dalam hidup kita. Itu tolong kita camkan. Mari kita perhatikan saudara, arti daripada kata shalom itu ada beberapa dimensi. Kejadian 43:27. Pada waktu itu maka Yusuf sudah lama, Yusuf yang di Mesir sudah lama nggak ketemu sama ayahnya. Ya kita tahu ceritanya bahwa abang-abangnya pergi ke Mesir untuk suplai makanan. Dan lewat beberapa kejadian akhirnya Yusuf menyatakan dirinya kepada abang-abangnya. Ini yang ditanya Yusuf. Sesudah itu ia bertanya kepada mereka, apakah mereka selamat? Are you okay? Perhatikan dalam bahasa aslinya, are you shalom? Apakah kamu shalom? Saudara, kalau kita bertanya satu sama lain, apa kabar? Baik, puji Tuhan lah ya. Kita dengan iman mengatakan baik. Tapi sering sekali kita menjawabnya dengan basa-basi. Enggak pun baik-baik kali kita bilang baik, luar biasa. Amin saudara. Tapi jujur, Tuhan gak peduli dengan jawaban kita yang basa-basi. Tuhan mau tahu bagaimana keadaan kita. Dengan kata lain, Tuhan peduli dengan keadaanmu, keutuhanmu, dan itu yang akan Dia lengkapi dalam hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Amin saudara. Itu arti shalom. Tuhan peduli hidupmu utuh, lengkap, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Itulah shalom. Lagi katanya sekarang tentang ayahnya, bagaimana ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Ini juga memakai kata shalom. Saudara mulai mengerti arti kata shalom? Shalom artinya lengkap, utuh, tidak ada sesuatu yang masih kurang dalam hidupmu. Loh kok berbeda Pak dengan kondisiku sekarang? Ya saudara, ketika kita itu punya suatu pegangan, bukankah itu sudah cukup untuk membuat hati kita damai? Amin saudara. Pak, dalam hidupku masih kurang ini. Iya, tapi Tuhan sudah katakan, aku punya rancangan buatmu, yaitu rancangan lengkap, utuh, komplit. Ya udah, itu kita pegang. Dan ketika kita pegang, pasti saudara, dari hari pertama akan ada mulai tanda-tanda Tuhan menggenapi janjinya. Tapi kita berjalan terus. Bisa saja dalam waktu yang cukup panjang
kita tidak mendapat jawaban yang jelas dari Tuhan. Tetapi saudara, kalau kita itu sudah tenang dengan janji Tuhan dalam hati kita, nah ini saudara ya, dan ketika kita belum mendapatkan jawaban yang pasti dari Dia, bukankah kita sedang hidup setia di hadapannya? Amin saudara, kita setia saudara, amin. Jadi dalam hidup ini Tuhan juga mau melihat setia enggak kita kepada Dia. Kalau tiba-tiba semua fasilitas diberikan, dari mana kita membuktikan setia kita? Yang mengerti katakan amin. Apalagi saudara, setia itu berbicara tentang waktu. Kalau kita setia 1 minggu, belum tentu kita setia 2 minggu. Kalau kita setia 2 minggu, belum tentu kita setia 2 bulan. Kalau kita setia 2 tahun, belum tentu kita setia 20 tahun. Lihat saudara, kasusnya Ari Wibowo yang mengikuti. Saudara, kita pikir waktu itu istrinya yang selingkuh. Katanya istrinya ketemu seorang cowok di gym. Kita juga kasihan ya si Ari Wibowo, karena dia pemain sinetron Kristen yang kita hormati. Kita syukur dia dulu suka ikut-ikut ibadah. Sekarang terbalik saudara. Rupanya istrinya itu tidak ada buat apa-apa. Dianya saudara yang mulai coba main-main. Kita tidak tahu sudah sejauh mana. Saudara bayangkan, apa yang kurang dalam hidupnya enggak ada saudara. Tapi rasa tidak puas itu bisa muncul, dan disitulah kita akan mematahkan kesetiaan kita dengan pihak yang kita sudah terikat. Amin saudara. Jadi saudara, kesetiaan itu berbicara tentang seberapa jauh kita bisa tahan puas dengan perjanjian yang telah kita buat. Amin saudara. Amin saudara. Oleh karena itu saudara, saya percaya kalaupun 10 tahun Tuhan tidak mengizinkan suatu jawaban yang pasti, tapi kita pegang saja dengan damai apa yang telah Dia janjikan. Pada tahun yang ke-10 saya percaya Tuhan akan buka kerannya itu lebar-lebar dan tercurahlah berkat terbesar bagi hidup kita. Yang setuju katakan amin. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Ku cari wajah-Mu, ku inginkan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dari-Mu. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka.
semua orang yang membutuhkan sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Yes. Amin. Berikut kita lihat Kejadian 15 ayat 15. Bagian A saja. Di sini Tuhan sedang berinteraksi dengan Abram dan Tuhan meneguhkan Abram. Dia mengatakan, tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, dengan shalom, dengan keadaan utuh, dengan keadaan lengkap, dengan keadaan tidak ada sesuatu yang kurang dari hidupmu. Berapa orang hari ini kau sanggup menerima janji itu dari Tuhan? Yes Tuhan, Engkau akan tuntun hidup hamba-Mu ini, dan pada akhirnya nanti aku akan melihat semuanya komplit. Itu keyakinan kita, saudara. Ketika kita masih kurang, saudara, dan kita setia, bukankah Tuhan juga mengatakan, kau setia pada hal kecil, Tuhan akan memberikan kepadamu perkara-perkara yang lebih besar. Amin. Oleh karena itu juga saya mau mengatakan kepada pengerja-pengerja, dan ini kasih Tuhan, kita memasuki tahun kedua boleh beribadah di gedung ini. Pada awalnya dulu rasanya untuk pindah ke gedung ini mustahil secara pikiran. Nah, sekarang kita lanjut ke tahun ketiga. Mungkin di hati kita ada pertanyaan-pertanyaan tertentu, mana Tuhan ini, mana itu. Tapi saudara mampukah mendengar suara Tuhan? Bukankah sudah kuberikan kepadamu semuanya yang terbaik? Amin saudara. Amin saudara. Amin saudara. Oleh karena itu kita hanya bisa berjalan dengan damai di hati kita. Amin saudara. Bukan kekhawatiran, bukan ketakutan. Toh kita kalau penuh dengan khawatir gak bisa tidur. Toh kita kalau damai enak tidurnya, amin saudara. Dan biarlah ketika kita setia, Tuhan menambah-nambahkan perkara-perkara tanggung jawab bagi kita, amin. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Jadi saudara, dari dua ini saja kita sudah melihat, oh gitu ya. Kalau Tuhan tanya kita apa kabarmu Andrew, dia tidak mau jawaban yang basa-basi. Baik Tuhan luar biasa. Sesungguhnya Dia akan perhatikan seluruh kehidupan kita dan adalah bagian Dia memastikan semuanya ada, semuanya lengkap. Saya berdoa dan percaya Tuhan akan mencukupkan kebutuhan dasar daripada jemaat dan pengerja GBI Utomo Tower. Apa itu kebutuhan dasar? Yang kita ketahui sandang, pangan, papan. Kalau itu belum lengkap dalam hidup kita, percayalah Tuhan memperhatikan dan akan menggenapi firman-Nya. Amin. Amin, itu harus terjadi. Jadi hidup dalam Tuhan bukan hidup yang basa-basi dan muluk-muluk. Semuanya akan terjadi. Saudara yang kasih Tuhan, ketika Tuhan bertanya kepada kita persis, dia seperti Yusuf bertanya kepada abang-abangnya, bagaimana? Dia ingin tahu. Tentu kalau ada yang kurang, Yusuf yang akan menyediakannya. Amin saudara, karena dia sudah penguasa. Dan dalam ini ketika Tuhan berurusan dengan Abraham, Tuhan janji, Abraham tenang, di akhir hidupmu nanti semuanya lengkap. Bukankah engkau, kita semua, saudara dan saya adalah anak-anak Abraham? Janjinya itu berlaku bagi kita semua. Boleh lambaikan tangan, berikan tepuk tangan.
Berikutnya saudara, ini ayat terakhir sebelum saya tutup. 2 Samuel 5 ayat 6a sampai 7. Raja Daud merebut Yerusalem. Kita baca yuk sama-sama 1-2 ya. Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem, menyerang orang Yebus penduduk negeri itu. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Luar biasa saudara, bahwa ratusan tahun telah berlalu, sementara orang Israel sudah memasuki negeri perjanjian, tapi masih ada satu daerah yang belum mereka bisa duduki. Jadi seolah-olah mereka menganggap itu ya suatu asumsi di pikiran mereka, ya sudahlah kalau itu nggak bisa kami rebut. Ini bukan di luar wilayah tanah perjanjian, ini di dalam. Jadi pada waktu mereka masuk ke negeri perjanjian, mereka dipimpin Yosua. Setelah Yosua tiada, pemimpin itu sebenarnya Tuhan langsung melalui hakim-hakim. Ada hakim yang kita kenal, Gideon dan beberapa tokoh lainnya. Sudah itu raja dibangkitkan karena rakyat kebetulan menuntut seorang raja. Saudara bayangkan cukup lama, tapi ada satu wilayah yang mereka sudah nggak sebut-sebut lagi karena mereka seolah-olah udah asumsi ya ini nggak bisa. Ada nggak seperti itu dalam hidup kita? Kita merasa yang ini nggak akan pernah aku rebut. Ku coba, tapi nggak akan bisa. Dan mulailah dia itu menjadi suatu asumsi yang tidak kita rubah lagi. Saudara, ternyata itu tidak benar. Pada waktu Raja Daud muncul sebagai raja, dia rebut tempat itu, dan tempat itu namanya adalah kota Shalom, yaitu Yerusalem. Saudara, hari ini dari 3 renungan kita ini, sanggup enggak saudara percaya bahwa Tuhan akan membuat hidup kita itu utuh, semuanya lengkap, komplit, tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin saudara. Kalau kita mampu dengan itu, kita pegang, kita mampu hidup dengan tenang dan damai. Ketika kita tenang di sini saudara, kita sudah tenang dengan diri kita, maka disitulah kita tidak lagi mau jadi jagoan dan pahlawan saudara ya. Karena kita sudah tenang di sini saudara ya. Kita nggak mau lagi menonjol, kita nggak mau lagi yang namanya itu dominan, karena di sini kita sudah tenang. Mungkin orang melihat kita, kok bapak ini ketua STT kok tenang-tenang aja ya gitu ya, saudara ya. Yang lain semua mau jadi jagoan lah saudara ya, mau jadi pahlawan ya. Saudara, firman Tuhan mengatakan justru dalam diam dan tinggal tenang letak powermu. Amin saudara, kita berikan tepuk tangan. Sehingga orang yang sudah tenang di hatinya, maka dia kerjanya senyap aja, tapi kiranya semuanya beres karena Tuhan menolongnya. Amin saudara. Oleh karena itu, ketika kita memiliki damai dan damai itu sudah menguasai hidup kita, pasti sekeliling kita juga akan mengalami sejahtera, bahkan kota kita akan mengalami berkat Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita boleh siapkan roti dan anggur kita untuk masuk dalam perjamuan. Mari ibu, bapak, saudara yang belum memiliki anggur dan roti, boleh dilayani pelayan-pelayan Tuhan. Sudah semua kita berdoa. Bapa, kami bersyukur yang berterima kasih buat firman-Mu pada sore hari ini. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, kiranya ketenangan, damai yang daripada-Mu Yesus itu memberkati setiap kami saat ini. Dan damai-Mu itu akan memelihara kami, sehingga kami boleh hidup kudus, tidak bercacat celah. Roh, jiwa, tubuh kami dipelihara.
akan sampai pada hari kedatangan-Mu menjemput kami di awan-awan. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus, sebab apa yang kuteruskan kepadamu kuterima daripada Dia. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Dia mengambil roti. Setelah Ia mengucapkan syukur atasnya, Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Dipecah-pecahkan. Perbuatlah ini menjadi peringatan atas aku. Saudara kasih-kasih Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari memakan. Lalu kemudian Dia mengambil cawan dan kita angkat anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Setelah mengucapkan syukur atasnya, Dia mengatakan, inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan atas aku. Kasih-kasih Tuhan, bukankah anggur pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minumnya. Mari umat Tuhan saat ini kita naikkan syukur kepada Tuhan. Ambil waktu dengan sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Oh, terima kasih. Oh, terima kasih. Dari tempat ini kami naikkan syukur kami, korban syukur kami di hadapan Allah. Ya Allah Bapa, ya Allah Bapa, kiranya korban syukur kami naik jadi ratu. Damai sejahtera Allah yang berlimpah. Oh, damai, peace, shalom, peace, shalom bagi setiap rumah tangga, shalom ketentraman, kerukunan. Oh, shalom. Oh, syukur, ku berikan syukur buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Syukur, berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Buat anugerah kasih-Mu bagiku. Thank you Jesus. Buat anugerah kasih-Mu bagiku. Haleluya. Terima kasih
angkat tangan kami sekali lagi. Naikkan doa permohonan kami untuk bangsa dan negeri kami. Lawatlah ya Tuhan negeri kami dengan hujan pertobatan, hujan daripada Roh Kudus yang menginsafkan setiap penduduk Indonesia, menyadarkan mereka akan dosa pelanggaran dan datang kepada Tuhan Yesus Juru Selamat. Demikian juga kami angkat Bapak Presiden Joko Widodo, Ma'ruf Amin di hadapan-Mu, seluruh menteri di kabinet, bahkan setiap kementerian yang ada Tuhan. Engkau menjagai, Engkau berikan hikmat, Engkau berikan keberanian, Engkau berikan ketajaman. Terkhusus Tuhan badan-badan tinggi negara, bidang peradilan, TNI Polri, Engkau membangkitkan mereka, kinerja mereka boleh lebih lagi bangsa negeri ini. Bahkan pemimpin di provinsi kami dan kota kami, Bapak Edi, Bapak Ijek, Bapak Bobby dan Bapak Olemuan, Engkau menuntun langkah dan keputusan yang mereka ambil, sehingga semuanya Tuhan adalah demi kebaikan daripada negeri kami ini. Dan kami juga angkat tangan kami buat para pemimpin rohani kami, Pendeta R. Bambang Yonan, istri keluarganya, Pendeta Daniel Edi Prayetno, istri keluarganya. Engkau berkati mereka berlimpah-limpah dan pakai mereka lebih lagi. Bahkan ke arah kota kudus-Mu Yerusalem kami angkat tangan kami dan kami katakan shalom. Biarlah damai, sejahtera dan sentosa berlimpah Kau curahkan atas kota kudus-Mu. Dan sebentar Tuhan kami boleh berpisah. Biarlah Tuhan Kau boleh mengurapi tangan-tangan kami yang boleh memberikan persembahan. Dan saat ini biarlah umat-Mu mendapatkan berkat-Mu sekali lagi. Berkasih-kasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu, tujukan hati-Mu ke surga dengan penuh iman percaya. Dan pulanglah bawalah anugerah damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta kasih melalui putranya Yesus Kristus, serta persekutuan manis dan indah penuh kuat kuasa bersama Roh Kudus, itulah yang menjadi milik-Mu sore hari ini, berlaku sampai esok, bahkan sampai Maranatha. Yang diberkati bersama-sama kita boleh katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom, shalom, shalom. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan persembahan kita. Sebelum itu kita akan mendengarkan warta untuk sepanjang minggu ini. Selamat memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak atau Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Yesus. Berikut warta sepekan GBI Stomo Tower Minggu 13 Agustus 2023. Pertama, kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak atau Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kiranya kita dapat beribadah bersama-sama kembali di minggu depan serta mengajak teman-teman yang lain. 2. Ibadah Raya GBI Stomo Tower dilaksanakan dalam 2 sesi. Sesi pertama pukul 10.30 WIB dan sesi kedua pukul 16 WIB. Dihimbau agar setiap jemaat dapat hadir tepat waktu dan dapat mengikuti ibadah sampai selesai setelah ditutup dengan doa berkat. 3. Bagi jemaat yang ingin didoakan dapat menghubungi Aser yang bertugas setelah selesai ibadah atau dapat menghubungi Pak Edward nomor handphone 0813 6545 5703 atau Pak Torang nomor handphone 0821 6418 3467. 4. Mari bersama-sama bergabung dalam Family Altar atau FA 01 setiap hari Rabu pukul 19 WIB di Jalan Tamrin nomor 3. FA 02 atau FA GBI Stomo Tower setiap hari Jumat minggu kedua pukul 18.30 WIB bertempat di ruangan ini. 5. Ibadah FA Pemuda Youth diadakan setiap hari Sabtu pukul 19 WIB bertempat di ruangan ini. 6. Departemen Musik membuka kesempatan bagi jemaat yang rindu untuk melayani sebagai WL, singer, musisi, dan multimedia. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani dapat mengikuti training Departemen Musik yang diadakan setiap hari Jumat pukul 15 WIB bertempat di ruangan ini. 7. Persembahan dapat juga diberikan melalui transfer ke rekening BCA nomor rekening 837 2286 228. Dan untuk persembahan pembangunan ke rekening Permata Bank nomor rekening 986 776 2288. Informasi rekening dapat dilihat di kotak persembahan.
8. Informasi kegiatan gereja maupun tayangan ibadah raya dapat diakses melalui media sosial YouTube, Facebook, dan Instagram GBI Stomo Tower. Jemaat Tuhan dapat like, subscribe, dan share media sosial gereja kita. 9. Kami mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang tidak merokok di dalam gedung Stomo Tower dan telah menjaga kebersihan rumah Tuhan. Demikian warta sepekan, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, berakhirlah ibadah kita pada sore hari ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, boleh menyampaikannya langsung ke kotak yang tersedia di pintu belakang dan melalui transfer bank. Sampai berjumpa minggu depan di tempat ini lagi Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang wanita saja kan ada. Yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar.